Saya rasa kalau hari ini kita lihat itu kan nama-nama yang ada di survei ya tidak banyak berubah. Dan tinggal 18 bulan menjelang Pilpres ini nggak mungkin rasanya ada yang ujuk-ujuk datang terus tiba-tiba mencuat namanya terus bertengger di top 3, top 5 dan bisa menjadi kuda hitam. Jadi artinya Puan ini kalau dibandingin sama Ganjar, bukan main-main itu persaingannya. Tapi tadi Anda mengarang kemungkinan pasangan Ganjar dan Anies. Oh itu ngarang ya? Ya ngarang lah. Tadi siapa yang ngarang? Di situ. Anda yang bicara. Saya nggak ngomong pasangan Ganjar sama Anies, orang Ada dua-duanya tadi. calon presiden. Enggak. Enggak, Kenapa saya nggak ngomong pasangan ngarang? Ganjar Anies. Kan ada itu. Ngarang lah. Oh ada, maksudnya bukan saya. Ada. Kan ada yang masang-masangkan gitu. Iya, orang dua-duanya capres Loh, kok. Ngarangin nama. responku melihat orang itu orang digawean itu. Kurang kerja. Mo 1058 menghadirkan Intimeto, Sudut Pandang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para tamu undangan dan juga rekan-rekan wartawan yang hadir di Hotel 4 Points by Sheraton serta most people yang hadir juga di sini dan juga menyaksikan acara ini melalui channel YouTube Most 1058. Oke, ini tanggal 18 Juni 2022. Pilpres tanggal 2 itu di tahun 2024. Masih jauh. Tetapi namanya survei dari lembaga survei politik ini udah rame banget. Rame bangetnya kayaknya udah dari tahun lalu deh. Bener gak Bang Henry? Yang bikin salah satu dia juga soalnya. Oke, udah rame banget dan makin kesini makin mengerucut. Ada nama-nama yang naik turun. Ada 3 nama terutama ya yang cukup besar. Ini kalau boleh saya lihat dari berbagai lembaga survei 3 nama yang keluar yang selalu keluar merajai angka 1, 2, 3. Ini ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. 3 nama ini naik turun. Dan salah satunya yang akan kita hadirkan nanti di kursi yang belum hadir ini adalah dari Ganjaris. Salah satunya lagi nanti ada juga Mas Edi Suparno, ini sebagai perwakilan dari KIB ya Mas ya. Perwakilan Koalisi Indonesia Bersatu, serta nanti ada Mas Muhammad Sobari dan yang di sebelah saya ini adalah pengamat politik, founder lembaga survei Kedai Kopi. Dengan kaosnya Momentum ini maksudnya apa? Ya udah nanti. Bang Henry Satrio, oke siap. Oke, nah ini udah rame banget, pertanyaannya adalah sudah ada yang berkoalisi, akankah mengajukan nama sendiri atau nyari yang lain, nunggu-nunggu survei dari partai politik, mana yang akan nanti namanya semakin mengerucut dan merajai survei-survei. Oke, saya ke Mas Edi terlebih dahulu, boleh dipegang mikrofonnya Mas Edi. Nah, kalau dilihat dari nama-nama yang akan diajukan ke KIB, ini kan pasti nunggu dari 3 partai dong ya, nggak mungkin dari PAN aja ya. Oke, nama-nama itu harus terkumpul kapan? Belum ada target karena begini, KIB itu saat ini baru membentuk sebuah tim kerja. Nah, tim kerja itu nanti akan membuat program kerja, kemudian membuat timetable dan apa saja yang akan dituangkan kepada masyarakat untuk kurun waktu 18 bulan akan datang sampai dengan menjelang pemilu dan pilpres yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Nah, jadi kita punya waktu untuk bekerja dan akan melakukan proses untuk yang namanya mungkin lebih kerennya penjaringan. Oke, gitu. 3 partai, 3-3-nya itu harus mengumpulkan nama. Ya, di PAN sendiri kalau saya bisa cerita prosesnya, saat ini kita lagi minta seluruh daerah, kabupaten, kota itu menjaring nama-nama yang dikehendaki. Jadi ada 514 masukan, masing-masing nanti mengeluarkan nama. Dan saya bisa bayangkan misalnya dari Jawa Barat mungkin dari Kabupaten Majalengka keluar nama Ridwan Kamil. Dari Jawa Timur mungkin di Kabupaten Magetan ya keluar namanya Ibu Khofifah. Dan di Jawa Tengah mungkin ya di Semarang keluar namanya Pak Ganjar. Jadi sesuai dengan
ya kearifan dan kekuatan lokal yang ada. Setelah Nah, itu masuk ke DPW. Setelah itu masuk ke DPW, ke Oke. provinsi. Kita akan selesaikan ke proses di kabupaten kota akhir bulan Juni. Nanti pertengahan Juli selesai di DPW, di provinsi. Nanti akan kita bawa ke Rakernas yang akan dilaksanakan bulan Agustus tahun ini juga. Agustus, oke. Nanti di Rakernas itu kita akan keluarkan 3 nama, capres maupun cawapres. Nah dari situ nanti itulah akan dibawa ke depannya untuk kita bahas bersama-sama dengan koalisi. Oke. Karena apapun yang akan diputuskan oleh PAN tentu putusan finalnya untuk yang diusung menjadi capres dan cawapres harus dibahas bersama-sama dengan koalisi. Kita sudah sepakat untuk itu dan saya kira itu mekanisme yang dilaksanakan di PAN internal tetapi nanti juga ada proses internal di koalisi. Nama-namanya kira-kira yang beredar di survei-survei atau mau ngambil dari dalam? Saya rasa kalau hari ini kita lihat itu kan nama-nama yang ada di survei ya tidak banyak berubah. Dan tinggal 18 bulan menjelang Pilpres ini nggak mungkin rasanya ada yang ujuk-ujuk datang terus tiba-tiba mencuat namanya terus bertengger di top 3, top 5 dan bisa menjadi kuda hitam Oke. di dalam Pilpres akan datang. Rasanya sulit saat ini. Jadi kita mungkin fokus dengan nama-nama yang sudah ada, yang sudah dikenal masyarakat dan sekarang dilihat bahwa semua di antara nama-nama itu kan rajin turun ke pesantren, turun ke pasar, menyapa kampus-kampus, semuanya gencar. Termasuk apa? Rajin berada di media sosial. Mas Edi, mohon maaf saya potong. Ini dari 3 ini, dari 3 partai punya calon sendiri-sendiri dari kader masing-masing partai? Punya? Punya, Pak Erlangga kan sesuai dengan hasil Munas Golkar merupakan calon yang diusulkan oleh Golkar untuk maju di Pilpres. Kita pun sebagai partai kader tentu menghendaki kader terbaik kita, Bang Zulhas untuk bisa maju. Nah, saya kira juga mungkin di dalam P3 juga kurang lebih sama persepsinya. Tetapi pada akhirnya kan kita harus realistis. Koalisi ini ingin mengusung kandidat yang akan menang. Nah, Walaupun itu dari luar 3 partai ini? itu kita buka opsinya seluas-luasnya. Oke. Dari luar, dari dalam, tetapi formulasinya adalah formulasi menang. Karena apa? Ketika kita sudah menang, perubahan yang kita kehendaki berdasarkan politik gagasan yang akan dibawa itu baru bisa dilaksanakan. Oke, Mas Edi, kemarin itu kan kita dengar juga tuh di pemberitaan media banyak ada 3 nama yang dikeluarkan di Nasdem, ya. Nama-namanya mirip-mirip juga sih. Ada 2 yang mirip. Saya boleh sebutkan ini Anies Baswedan, Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. Akan rebutan nggak sih kira-kira? Saya rasa nanti ya, karena nama ini kan paling tinggi bertengger, terutama Pak, saya sebut berdasarkan urutan abjad ya, bukan urutan popularitas atau elektabilitas. Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo kan selalu rasanya bertiga ini selalu top 3, tidak banyak berubah. Nah, saya pikir secara logis pasti nama-nama ini masuk di dalam proses penjaringan di KIB juga. Termasuk tentunya para calon-calon dari internal, kader-kader dari partai di dalam KIB dan juga mungkin calon-calon muda ya. Ada Erick Thohir, ada AHY, ada Sandiaga Uno, ya, ada Ridwan Kamil tentunya. Jadi saya kira banyak yang akan dibahas tetapi nama-namanya kita semua sudah familiar. Oke, Bang Henry, nih kira-kira nih KIB ya, mana yang lebih punya nilai jual dari KIB nih ya? Dari dalam partainya atau dari luar? Oh. Kan yang penting menang tadi katanya. Ya, KIB ini kan sebetulnya masih misteri nih sampai hari ini karena ada 2 versi yang ada di masyarakat kan. Yang pertama KIB ini kendaraan untuk Ketum Golkar, Erlangga Hartarto ya. Kalau Ini nanti, pertanyaan nih, ini pertanyaan atau? bukan, saya hanya menjelaskan misteri yang terjadi saat ini tentang KIB gitu. Bisa nanya sama sebelahnya sih sebenarnya. Iya kan ini kedengeran. Oke, pertanyaan. nanti bisa. ini tanya deh. Oke, satu. Yang pertama katanya ini kendaraan buat Erlangga Hartarto dan kemudian kencang kemungkinan katanya jadi Erlangga Zulkifli Hasan nanti yang akan diusung karena ada skenario untuk menghilangkan capres-capres di luar parpol. Jadi hanya mengusung elit parpol aja. Ini misteri yang pertama katanya begitu. Nah,
tadi yang Teh Indi bilang Prabowo, Ganjar, Anies itu kan free market. Jadi semuanya bisa masuk ke situ. Ganjar free market ya? Maksud saya free market tuh ya semuanya bisa kita tulis di situ. Oke. Gitu. Tapi kalau kemudian pilihannya hanya elit parpol kan sisanya ya gitu Puan, Prabowo, Oh ya gitunya gitu Zulhas, loh ya Caimin. gitu. Enggak, yang maksud saya gitu tuh kan udah tahu gitu. Iya. Ya udah kalau ketum parpol ya mungkin bisa aja KIB dibuat untuk kendaraannya Erlangga Hartarto. Ini saya Oke. sengaja nih saya Oke. panas-panasin. Kenapa nggak Jules Erlangga Hen gitu kan pasti sebelahnya kan. Ya nggak tahu deh gitu. Oke, kalau nggak taunya jawabannya ditaruh ntar ya. Kita jeda ntar dulu tanya gimana? dulu. Oh gitu kan Iya. yang kedua belum? Ya ntar Oh makanya. ntar ya. Setelah jeda Yaudah, ya. oke. Sudut pandang kembali saat lagi. Sudut Pandang akan kembali sesaat lagi. Most 1058, delivering the most trending news. Sudut Pandang Most 1058, delivering the most trending news. Kembali lagi di sudut pandang. Tadi ada satu pertanyaan menggantung ya. Ini untuk Bang Henry. Satu tadi katanya misteri. Ya. Itu misteri yang Keberadaan- pertama, misteri yang kedua kan belum. Iya, misteri yang kedua apa? Nah misteri yang kedua, saya dari awal begitu KIB terbentuk, ini kan KIB ini kan koalisi lucu ya. Lucu? Karena koalisi di dalam koalisi pemerintahan. Oke. Dan terus di berbagai kesempatan dikatakan oleh anggota KIB, ini tujuannya adalah untuk mengawal program-program Pemerintah. Jokowi kayak Ma'ruf. Lah emang koalisi yang gede 7 partai itu sekarang 8 itu emang nggak ngawal program-program Jokowi kayak Ma'ruf ya. Itu yang pertama blunder aneh menurut saya tuh. Nah makanya saya terus kemudian kepikiran kalau kayak gitu ceritanya berarti ini KIB ada instruksi dari pemerintah, ada instruksi dari istana. Bikin dong koalisi lagi. Dikonfirmasi dulu deh, benar. Ada instruksi dari pemerintah, dari istana. Satu lagi katanya KIB ini buat dibikin koalisinya supaya Ganjar Pranowo bisa selamat. Jadi kalau nggak digangguin sama nggak dicalonin PDI Perjuangan bisa nyalon dari sini. Oh, oke. Itu Dijawab dulu. Jawaban pertama tidak, jawaban kedua tidak Mas Henry. Tuh udah tuh cepet kan. Dua-duanya tidak, bukan Dua-duanya pesanan dari pemerintah. Bukan. Tapi kan katanya untuk mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Justru yang menarik itu yang kedua. Jadi bukan untuk Erlangga Hartarto ya. Apa? Bukan. Bukan maksudnya Oh, bukan untuk Itu untuk Pak Ganjar. Kalau untuk saya kan nggak bisa Jebakan berbicara banget. atas nama Golkar. Kalau Golkar pasti mendorong Pak Erlangga per hari ini. Tapi kan belum kita sepakati nanti bagaimana pada akhirnya KIB itu mengeluarkan nama dan siapa Oke. sosoknya. Oke, balik lagi ke soal misteri kan Iya, ya. iya. Sudah ada 2 misteri. Ada berapa misteri? Dua aja kalau Dua tentang aja. KIB tadi kan. Nah nanti time will tell gitu ya. Tapi tadi yang menarik itu Teh Indi waktu membahas capres-capres memang di kedai kopi juga begitu. 3 nama yang muncul Prabowo, Anies, Ganjar. Nah kenapa kemudian Prabowo ini muncul terus gitu kan ya. Kita paham lah yang paling banyak pengalamannya sebagai calon presiden kan Pak Prabowo. Pengalaman ikut Pilpres juga Pak Prabowo. Jadi ada tabungan elektabilitas tuh. Tapi ya Pak Prabowo ya begitu itu dari 2014 dia kalau di survei ya paling tinggi. Tapi nanti begitu ada calon lain, nah yang firm ya, calon lain yang terdaftar di KPU baru tuh agak shaggy tuh dia. Elektabilitasnya. Kalau sekarang sih pasti di atas terus. Nah kemudian Pak Ganjar. Pak Ganjar kan jadi, nah ini nih most people juga mesti ingat. Pak Ganjar itu 10 tahun jadi gubernur di Jawa Tengah. Iya. Nah yang seru itu kan bakal maju dari PDI Perjuangan atau tidak. Iya. Pak Ganjar dulu jadi gubernur itu kan didorong oleh Bu Mega. Dulu saya ingat banget tuh Bu Mega bilang sekarang kita Ganjar Pranowo ya bukan Bibit Waluyo gitu kan dulu Bibit Waluyo. Terus dia jadi tuh. Nah dari 10 tahun ini kita lihat aja pembangunan Jawa Tengah hasilnya apa. Jadi kalau orang mau pilih Ganjar Pranowo ya Indonesia kalau dipimpin Ganjar bakal kayak Jawa Tengah. Gampangnya kan gambarannya. begitu. Gitu. Nah itu 10 tahun. 10 tahun kan sama presiden kan. Oke. Jadi udah apple to apple tuh. Nah Mas Anies Baswedan ini kan 5 tahun. Baru mimpin Jakarta 5 tahun. Jadi kalau yang mau pilih Anies Baswedan ya lihat Oke. Jakarta seperti apa Oke. gitu ya. Nah sekarang nama-nama yang lain misalnya. Sebentar, saya mau nanya yang Oh, ya. Zulhas dulu nih. Ini kan Oh. baru dilantik nih Ya. dari PAN nih, partainya Mas Edi gitu. Masuknya Zulhas ke pemerintahan itu untuk meredam apa sebenarnya? Lah emangnya PAN pernah nggak masuk ke pemerintahan?
Ya, ini PAN ketumnya itu masuk, loh. ya maksud saya begini, jangan terlalu repot juga ngelihat PAN masuk ke pemerintahan ini. Pertanyaan itu tadi, kapan pernah PAN nggak masuk pemerintahan? Ini tanya Bang Edi. PAN itu ada di pemerintahan terus. Jadi Iya. kalau kemudian kemarin Pak Julhas masuk, ya cuma masalah waktu aja. Oke. Kalau kemudian dipikir untuk menghalangi, misalnya menghalangi Mas Anies gitu, Iya. kan ini Nasdem sudah Keluar nyebut. juga tuh. Emang bener ya untuk menghalangi Mas Anies? Kalau menurut saya sih enggak, itu kan kata Bang Rocky kan. Kalau menurut saya sih ya Nasdem, malah sebenarnya saya puji Nasdem itu. Bukan karena mencalonkan Anies Baswedan atau Andika Perkasa, bukan, karena dia sebagai partai politik ya yang dua nih. Yang pertama meletakkan tren baru. Oke. Mengumumkan calon presidennya di awal-awal. Oke. Sehingga masyarakat bisa nilai. Walaupun masih 3 ya, masih option. Ya, dan minimal kan tersebut. Kemudian yang kedua, berani nih ngumumin calon presidennya di awal-awal ya, dan berani dari luar partai politik. Tiga-tiganya dari luar ya. Tiga-tiganya dari luar partai Oke. politik gitu. Jadi menurut saya ini tren yang bagus dari Nasdem. Nah kalau udah begini, apakah ada yang marah? Pertanyaannya begitu mestinya. Ini setelah diumumkan oleh Nasdem, ada yang marah nggak nih gitu? Gelagatnya ada nggak? Ya kita lihat ada reshuffle lagi atau tidak, gitu kan? Masa keseringan reshuffle baru kemarin? Ih terserah aja, ngomong presidennya Teh Indi. Presidennya kan Pak Jokowi, orang kemarin aja heboh, tohnya cuma 2 yang dipilih. Gimana? Iya, heboh, Nah, urutannya banyak banget ya. lanjut nih. Tadi kan, Ini singkat aja nih, kita udah harus jeda lagi. Lanjut. Oke, apa? oh ya itu, saya sih nyebutnya ada satu lagi sebetulnya calon presiden yang agak firm, itu Mbak Puan. Nah ini kan Mbak Puan dibilangnya, wah ini nggak mungkin nih Puan Maharani, gimana caranya nggak mungkin. Megawati Soekarno Putri itu membantu Pak Jokowi berkali-kali loh. Wali kota Solo, Jakarta, presiden, belum lagi tiket untuk Mas Gibran di Solo, tiket untuk Bang Bobi di Medan. Masa iya nggak mau bantuin Bu Mega dukung Puan? Iya. Wah itu Puan dikarbit, enggak juga kali. Puan tuh dari DPR ya Mas ya. Dari DPR, ketua fraksi, jadi menteri, baru ketua DPR. Udah jalannya udah bener gitu ya. Iya, jadi artinya Puan ini kalau dibandingin sama Ganjar, bukan main-main itu persaingannya. Jadi Oke. belum tentu juga. Bahkan nih Pak Sobari nggak ada sih. Ada. Jadi, Ada, nanti. oh ini Pak Sobari. Iya, iya, Coba nanti tanya ya. Pak Sobari. Waktu Ganjar maju sebagai gubernur Jawa Tengah, itu komandan pemenangannya itu Mbak Puan Maharani. Oke, nanti Jadi dikonfirmasi sama Mas Nah, Sobari ya. makanya saya belum tahu juga tuh apakah Pak Ganjar berani mengkhianati Mbak Puan dan Bu Mega. Oke, nah kalau melihat kayak gini, sebenarnya saya pengen konfirmasi langsung ke Mas Sobari sih. Mau sekarang apa ntar? Sekarang aja. Sekarang aja, oke Karena Mas udah Sobari. nafsu tuh, mukanya udah merah tuh. Karena tadi nyebut-nyebut jagoannya kan. Mas Sobari, ayo. Mau gak Mas? Lu lagi minum ya? Oh, iya. Mau gak Mas? Oke. Ini Pak Sobari, jaketnya ada muka Ganjarnya. Oh, iya. Henry Satrio, kaosnya juga ada nih. Mukanya Hensat tapi mukanya gue juga. Oke, mikrofonnya itu di sebelah kanan. Mikrofonnya. Oke, ini Mas Sobari, Ini komisarisnya Ketua Dewan Ganjaris. Pakar Ganjaris. Ketua Dewan Pakar bukan? Ini komisarisnya Oh, Ganjaris kan? iya. Mas, ini nama Mas Ganjar itu hampir keluar di hampir semua, bahkan bisa dibilang semua survei keluar tuh nama Mas Ganjar di urutan 1, 2, 3 nih. Dan paling atas. Mikrofonnya. Dan paling atas. Woi, di tempatmu paling atas nggak, Mas Henry? Di tempatmu paling atas nggak? Mas Ganjar nggak paling atas. Nomor berapa? Salah. Nomor 2. Tuh salah tuh katanya tuh. Oh, Ya, nomor 2 di tempat dia, tadi semua yang lain-lainnya Ya nggak apa-apa. Yang salah yang ini berarti ya? nggak ada sirik. Nggak apa-apa. Karena menurut saya, kalau di tempat lain itu Mas Ganjar nomor 1, udah nggak mungkin naik lagi. Justru di kedai kopi mungkin Ganjar naik, makanya baik-baik sama kedai kopi. Oke, ya udah baik-baikin dulu, kita jeda dulu ya, sudut pandang kembali sesaat lagi. Sudut Pandang akan kembali sesaat lagi. Most 1058, delivering the most trending news. Sudut Pandang, Most 1058, delivering the most trending news.
Kembali di sudut pandang. Ini sudah hadir Mas Sobari ya. Tadi baru ngomong dikit lah. Katanya surveinya kedai kopi ini salah nih, soalnya yang lain pada tinggi-tinggi. Ya, justru itu jangan-jangan yang benar tuh. Karena kan belum mulai pilkadanya. Pilpresnya. Pilpresnya ini masih tahun 2022 ya. Ya, dan ya kalau kemudian Pak Ganjar tinggi kan 10 tahun dari gubernur. Dibandingkan dengan gubernur-gubernur yang lain malah belum 5 tahun gitu kan. Oke, jadi maksudnya karena 10 tahun maka Ya wajar aja kalau misalnya lebih tinggi kali ya. Oh, iya. Oke, ini Mas Sobari nih. Mas di Ganjaris ya. Ini kalau misalnya Mas Ganjar mau berangkat sebagai calon presiden sendiri atau harus nunggu dari PDIP? Tata keramanya begitu. Itu kan tata krama Nggih. partai. Ya. Nggak boleh melewati garis aturan. Dan beliau sangat taat. Dikata-katain pun udah membalas. Ditempeleng pun diam saja. Kalau nggak dicolonkan pun Ditempeleng pipi kanan, dikasihkan bukan pipi gitu. kiri. Kalau nggak nggak dicalonkan diam pun juga. apa reaksinya? Kalau nggak dicalonkan, Pindah? itu mungkin tidak. Tidak apa maksudnya? Tidak pindah atau Tidak dicalonkan itu tidak kira-kira. Oh, tidak mau. Oleh PDIP maksudnya? Ya otomatis lah induknya. Tapi saya nggak tahu, kan saya hanya mengarang ini. Nah, dasarnya apa kalau saya harus mengatakan tidak dicalonkan itu tidak mungkin, mesti dicalonkan. Saya tidak punya dasar. Tapi kalau saya bilang ya sangat mungkin tidak dicalonkan, dasarnya juga apa? Karena persoalan itu ada di tangan Mbak Mega. Oke, kalau dicalonkan dasarnya apa? Ya karena orang partai, karena ini kader partai. Oke. Karena ini keren. Oke. Ya, karena moncer di atas. Loh iya siapa berani? Oke, kalau tidak dicalonkan dasarnya apa? Saya nggak tahu. Yuk. Karena tadi saya kan bilang saya nggak punya dasar. Oke. Tapi kalau tidak dicalonkan itu, kalau Anda memaksa saya menjawab, itu kira-kira jawabannya apa ada suatu badan perdagangan yang tidak tertarik mencari keuntungan. Dalam hal ini PDIP maksudnya? Dalam hal ini, loh iya kan tidak Oke. dicalonkan. Kalau orang-orang lain pada mencalonkan loh. Cuman kita sedang menunggu bagaimana Mbak Mega. Nah kita kan cuman Ganjaris, orang di luar partai kita cuma mendukung karena kita tahu adalah dalam situasi seperti ini kan Republik ini sedang menjalani tradisi masyarakat-masyarakat lokal zaman dahulu yang sedang mencari pemimpin. Kalau dulu masyarakat lokal itu pemimpin itu sudah dipantau semenjak masih kecil. Dipantau ini kemampuannya, kemampuan ngomong, komunikasi, kemampuan naik kuda, kemampuan memanah, kemampuan semua itu terpantau dengan baik. Ya. Nah Pak Ganjar tidak terlalu dari kecil, terpantau semenjak 10 tahun menjadi 10 tahun lama itu. 10 tahun gubernur. Iya. Kalau di masyarakat lokal loh sejak kecil itu bisa 40 tahun Oke. mencari pemimpin. Nah kita ini sedang mencari pemimpin seperti itu. Cuma yang ingin jadi pemimpin itu juga banyak. Ya ada yang agak sepadan, tapi ketuaan juga bisa. Pak Hasil. Sepadan tadi bukan. Bukan. Apa? Mas Henry, ini tadi ada mungkin dicalonkan, mungkin tidak dicalonkan. Lah emang begitu. Kansnya yang mana yang lebih besar kalau persentase? Saya per hari ini ya. Melihat elektabilitas Mas Ganjar itu kan 123 terus gitu loh. Iya, per hari ini saya kok lebih yakin Mbak Puan yang dicalonkan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena memang satu adalah track recordnya Mbak Puan di PDI Perjuangan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu tadi Mas Ganjar tuh banyak dibantu oleh PDI Perjuangan. Jadi mungkin time to pay back lah untuk PDI Perjuangan gitu. Tadi dikatakan oleh Mas Sobari, mana ada badan yang nggak mau jualan yang bisa dijual gitu lah istilahnya. Lo kan itu artinya nggak ngejadiin Mas Ganjar capres kan bukan berarti nggak bisa dijual. Mas Ganjar kan bisa dijual macam-macam tuh, bisa jadi ketua DPR nantinya, bisa jadi tim suksesnya Mbak Puan. Tapi ini benar Mas Sobari bilang sampai Pasti hari benar. ini kerennya itu
Bu Mega tuh nggak pernah mempertontonkan ke arah mana dia berpihak. Apakah ke Ganjar, apakah ke Puan gitu ya. Yang satu-satunya yang keras itu Bu Mega, nggak ada 3 periode. Oke. Itu keren makanya saya bilang Iya. Bu Mega. Iya. Nah tapi kalau apakah ke Ganjar atau ke Puan sampai hari ini saya tidak melihat itu. Atau sengaja 2 itu dipupuk supaya nanti dilihat nih menjelang Pilpres mana yang lebih menguntungkan untuk diusung oleh PDIP. Mungkin begitu, tapi mengambil istilah dari Pak Sobari, saya nggak punya dasar mengatakan itu. Oke. Itu ya Pak. Oke. Iya. Tapi Mas kalau Edi. saya boleh tambah, Oh iya. saya melihat PDIP sebagai partai itu partai yang paling disiplin, partai yang paling patuh. Kader-kadernya itu satu garis, tidak pernah ada yang keluar-keluar garis. Jadi apapun yang nanti diputuskan oleh Ibu Mega, saya kira semuanya akan patuh, akan taat. Gitu. Nggak akan ada yang berani kemudian ngambil jalan sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Jadi saya sepenuhnya dengan pengalaman yang sudah kami lihat bersama-sama dengan PDI Perjuangan dalam pertarungan pilkada misalnya kita bersama-sama, saya lihat mereka sangat taat dan ini menurut saya merupakan salah satu keistimewaan partai seperti PDIP sehingga geraknya itu betul-betul satu arah, nggak ada yang kocar-kacir. Iya, gitu. ya itu yang masih patuh dan disiplin gitu. Mas Sobari, ini kalau misalnya dari PDIP yang dimajukan adalah Puan gitu seperti yang disebutkan oleh Bang Henry, terus kemudian Ganjaris mau ngapain? Ya Ganjari diam aja. Kalau akan terjadi seperti itu, kita tidak bisa membantu. Karena kita memikirkan Ganjar. Atau mau diusungkan melalui partai di luar PDIP? Itu pertanyaan agak terlalu dini. Pertanyaan kalau PDIP sendiri tidak menyalonkan itu juga terlalu dini. Mari kita membaca cerpen. Mbak Mega ini penulis cerpen yang baik. Ada itu sesuatu ketegangan yang disimpan. Dan rupanya Mbak Mega sangat terlatih. Menyimpan intisari cerpen ini mau kemana nanti. Pembaca itu penasaran. Persis ini novel atau cerpen lah. Ini apa intinya? Kok dia simpan betul itu yang namanya teka-teki. Oke. Ada timbulkan ketegangan, tense yang dahsyat. Cerpen dan politik dalam hal ini persis sama. Nah Mbak Mega adalah penulis cerpen yang baik. Oke. Ya benar, Jangan itu tadi. jangan Benar ya? menanyakan Ganjar tidak dicalonkan, itu pertanyaan absurd. Nah, Oke. ya. Jadi Oke. sahabat kan benar tadi kata saya Ya. tuh kan, Bu Mega sampai hari ini belum melihat kecenderungan mau pilih siapa ya gitu kan Bang Sobari ya. Nah itulah penulis cerpen. Itulah. Oke, nih kalau ngomong-ngomong soal penulis cerpen, masih ada babak selanjutnya di sudut pandang sesaat lagi setelah jeda berikut. Sudut Pandang akan kembali sesaat lagi. Most 1058, delivering the most trending news. Sudut Pandang, Most 1058, delivering the most trending news. Kembali lagi di sudut pandang, Bang Henry, ini kan tahun 2022 ya, Pilpres masih lama, tapi kayaknya orang udah gatel banget gitu ya. Udah gatel banget, gatel seperti ingin segera ada perubahan gitu, ya kan? Ini menuju ke perubahan atau enggak sebenarnya? Nah sebetulnya itu positif buat Indonesia kalau kemudian dari sejak dini kita mulai membicarakan tentang who is our next leader gitu. Karena dengan 2 tahun ini kita semua tuh bisa melihat dan menilai siapa kira-kira leaders yang bisa kita pilih, partai politik mana yang bisa kita pilih juga nantinya gitu. Misalnya kalau kita bicara Jokowi, Ganjar, Anies misalnya, saya pernah polling tuh di Twitter saya. Kalau ini pertanyaannya sama, kalau Ganjar Pranowo lebih baik dari Pak Jokowi sama saja atau tidak lebih baik dari Pak Jokowi? Kalau Anies gimana? Lebih baik dari Pak Jokowi sama saja atau tidak lebih baik dari Pak Jokowi? Kalau dari 10.000 yang jawab itu menjawab Mas Ganjar sama dengan Pak Jokowi. Kalau Mas Anies lebih baik dari Pak Jokowi. Walaupun saya sadar pemilih Ganjar pastinya nggak enak juga kalau nulis Ganjar lebih baik dari Pak Jokowi gitu kan. Makanya dia pilih Anies yang lebih lebih baik dari Pak Jokowi. Nah, gelombang perubahan yang terjadi itu bukan hanya tentang leadership, tapi juga tentang bagaimana negara ini berkembang gitu. Kan saya berkali-kali bilang, ini opsinya Pak Jokowi ya, mungkin yang pertama 3 periode. Kalau 3 periode nggak bisa, penundaan pemilu.
penundaan pemilu nggak bisa, kalau bisa presidennya orangnya saya gitu yang dipilih. Tapi kan ini nggak boleh nih yang ketiga, dia nggak boleh jadi Orang kingmaker. saya ini siapa? Ya nggak tahu. Dia nggak boleh Oke. jadi kingmaker karena dia kan presiden. Tapi kalau cuma perkara IKN, saya yakin ya, kalau cuma perkara IKN, Presiden Jokowi ngomong aja sama calon presiden yang potensial gitu, Ini harus jelaskan lanjut, lagi, ini harus selesai dilanjutkan. gitu ya. Saya yakin mau kok Oke. presiden-presiden setelah Pak Jokowi ini melanjutkan program-program yang bagus. Waktu di Magelang kan sebetulnya waktu Projo itu, ini kan ada hal yang nggak kita lihat juga waktu dia bilang Ojo ke susu kan sebenarnya dia ke susu juga tuh keceplosan. Mungkin yang kita dukung ada di sini. Ada di sini. Coba saya tes Indi. Yang ada di situ siapa aja? Beliau. Nah, beliau, Ganjar atau Muldoko. Beliau bilang, Menggunakan mikrofon, meskipun Mas. orangnya ada di sini. Iya. Orang-orang kan kepikiran nih Pak Jokowi lagi nunjuk 1, 2, Ganjar. 3. Oh, Kalau oke. menurut saya jangan-jangan dia nunjuk dirinya sendiri tuh. Meskipun nanti mungkin yang kita dukung ada di sini, belum tentu Ganjar. Ganjar juga nggak boleh GR. Nggak Mungkin boleh Pak GR. Jokowi Pak Muldoko menunjuk nggak dirinya boleh GR. sendiri. Iya. Apalagi Pak Muldoko gitu. Dari Jadi, Ganjaris GR dulu nggak nih? Nah, Ganjaris GR nggak? waktu itu Ganjaris pasti seneng banget gitu kan, apalagi itu acaranya Projo gitu. Oke. Tapi balik lagi ke sana. Jadi menurut saya gelombang perubahan ini yang kalau di stop ya, kalau dihentikan mungkin masyarakat bisa marah. Nah, apakah gelombang itu akan dipimpin oleh partai politik? Iya. Bahkan misalnya PAN ya, ini bukan karena Mas Edi ada di sini, tapi PAN hari ini itu kan wajahnya berbeda dengan PAN 2019. Iya. 2019 tokohnya beda, sekarang udah bikin partai sendiri. Sekarang PAN ini benar-benar wajahnya menurut saya, ya intelektualitas partai politik itu dimunculkan oleh PAN. Kenapa kemudian menurut saya PAN bisa memegang peranan penting? Karena kalau dihitung-hitung, semua orang pasti akan membutuhkan PAN juga nanti ujungnya. Oke. Ya nanti kita lihat di hasil survei Kedai Kopi, karena saya pilih ada satu pertanyaan, Muhammadiyah lebih pilih PAN, Umat, Pelita, atau partai lainnya. Nanti Oke. kita lihat nih, nanti saya sampaikan ke... Oke, Mas Edi, Tolong Mas Edi tolong di dijawab. WA dulu ya sudah keluar hasilnya ya. Di WA kalau bagus keluarin, kalau enggak jangan dulu gitu. Gitu. Tapi saya memang harus mengakui kita kalau lihat di Indonesia spektrum partai politik itu mulai dari nasionalis ke kemudian religius Islamnya kan ada Islam yang tradisional, yang modern dan yang agak konservatif gitu ya. Nah, PAN itu masuk di dalam kategori modern. Oke. Gitu. Dan di Indonesia kita lihat modern moderat itu ya kebanyakan orang Indonesia adalah rata-rata ya menganut ajaran dan menghargai Islam yang modern moderat. Oke. Ya, karena bagaimanapun juga kita menjalankan syariat Islam, tapi juga jangan sampai itu dijadikan ukuran untuk mengatakan bahwa dia benar menjalankannya, yang ini salah gitu, tidak boleh gitu. Jadi sesuai dengan ya keyakinan dan apa yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dan ini menurut saya paling baik. PAN itu dari dulu memang partai tengah gitu. Oke. Modern, moderat, tengah, plural. Kita hargai pluralisme. Nah, oleh karena itu 2019 rasanya kita terlalu ke kanan. Nah, sehingga kita sudah putuskan ketika Pak Zul terpilih kembali menjadi ketua umum, kita putuskan kita harus kembali ke rel semula. Karena PAN itu oleh konstituennya dikenal sebagai partai tengah. Oleh karena itu sekarang kita berjuang di tengah dan kita bicara agar segala sesuatu itu tidak boleh lagi berbasis ideologis. Nggak boleh lagi nanti ada yang cebong kampret, nggak boleh. Kita nyatu di tengah, guyup, kita toleran, kita saling menghargai. Nah inilah cita-cita Oke. PAN ke depannya. Oke. Itu masih kurang. Apalagi? Apalagi tuh? Masih kurang. Harusnya mau ambil posisi dimanapun, itu harus kawin-mawin antara spiritualitas Muhammadiyah dan spiritualitas NU. Nah NU-nya biar NU sendiri, tapi sebagian dari cara spiritualitas politiknya NU kita ambil dijadikan tengah. Dan mereka tidak akan marah, mereka akan senang. Oke. Baru itu komplit itu Muhammadiyah, kalau gitu. Oke, nih mumpung ada Mas Sobari ya. Kalau sampai dengan sekarang nih upaya supaya Mas Ganjar tetap nanti di 2024 dicalonkan oleh siapapun lah gitu. Yang penting maju gitu. Apa upaya dari Ganjaris, Mas? Enggak. Enggak ada. Kita adalah pikiran-pikiran yang begini dan begitu. Apa aja? Tapi itu biarkan saja dengan yang lain. Biarkan itu menodai aturan dasar
partai demokrasi PDIP Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tidak boleh itu dilukai itu, tidak boleh. Kalau ngomong di luar tapi tidak dalam forum, kalau ini dalam forum gini, melukai aturan dasar itu menjadi luka etik. Oke, berarti Luka etik Ganjaris tidak bagus. masih sesuai dengan rel arahan dari PDIP gitu ya? Kira-kira begitulah, Oke. kira itu rumahnya di situ. Oke, oke, Ini oke. ini lagi ngomporin. Nanti bisa terbentuk Ganjaris Perjuangan ini. Enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu. Enggak, kita nggak boleh. Enggak boleh. Sebentar-sebentar luka. Nah, jangan. Sebentar luka. Kita Oke. menurut aturan etik dengan keyakinan. Keyakinan bahwa barang yang baik harganya mahal. Oke. Barang yang kedudukannya indah dan tinggi, andai pun tidak tertinggi, tapi sangat tinggi, akan bisa mengalahkan yang lain-lain. Oke. Tapi tadi Anda mengarang kemungkinan pasangan Ganjar dan Anies. Oh itu ngarang ya? Ya ngarang lah, Tadi siapa yang ngarang? Di situ. Anda yang bicara. Saya nggak ngomong pasangan Ganjar sama Anies, orang Ada dua-duanya tadi. calon presiden. Enggak, Enggak, Kenapa saya ngarang? nggak ngomong Loh, kenapa pasangan ngarang? Ganjar Anies. kan ada itu. Ngarang lah. Oh ada, maksudnya bukan saya. Ada. Kan ada yang masang-masangkan gitu. Iya, orang dua-duanya capres Loh, kok. Ngarangin nama. responku melihat orang itu orang tigawean itu. Kurang kerjaan, masangkan Kurang Anies kerjaan. sama Ganjar. Ganjar itu. Ya itu ngarangnya Dari sudut kenapa? itu. Kenapa ngarang? Anu tangkap sendiri, saya akan katakan dengan belak-belakan, tapi simbolik. Kalau Mbak Mega suruh ngambil AHY, itu karangan banget itu, karangan. Mbak Mega itu setia kepada cita-cita dasar perjuangan Bung partai. Karno, loh. Nasionalis ya nasionalis, orang ikut-ikut sok nasionalis atau apa, ya urusan dia loh mau ikut-ikut gue nggak apa-apa. Orang itu semuanya nasionalis bagi Mbak Mega ya bagus banget kawan kita. Karena kita tidak bisa menjadi nasionalis dan bekerja sendiri. Perlu orang lain yang menjadi nasionalis, so keren. Oke. Tapi Mbak Mega kalau disuruh pasangan anak buahnya Mbak Mega dipasangkan sama AHY, ya Mbak Mega nyalah. Kowe manut aku apa ora? Paling-paling akan gitu. Kamu manut aku ora? Aku Ora apa ketua. ora? Ora apa ora? Aku ke ketua. Jadi Mbak Mega tadi Anda sudah menyinggung disiplin partai itu agak Oke. benar. Iya. Agak benar. Tapi yang paling penting itu ialah strong leadership Oke. di Mbak Meganya. Oke. Orang itu nggak disipilin sedikit nggak apa-apa. Ditunjuk begini, kamu isih pengen jadi PDI Perjuangan. Pertanyaannya gitu aja. Udah stres itu, meriang lah orang. Kalau ditanya, loh kowe isih di PDI ora? Meriang. Strong leadership. Oke. Banyak boleh saja orang itu mau begini begitu, mau berdiri di sini, berdiri sana, berdiri 5 kaki boleh saja, tapi Oke. akan ditanya. Oke. Jangan 5 kaki, kalau kamu mau 5 kaki boleh, tapi kamu bukan PDI Perjuangan. Keren. Oke, Wah, oke. cocok. Ini kita sudah harus closing, tetapi saya ingin dengar dulu closing statement dari Mas Edi dulu deh. Singkat padat. Oke, apapun namanya, perjuangan kita menuju 2024, saya kira itu harus fokus pada rakyat. Jangan sampai nanti rakyat itu hanya menjadi penonton. Iya. Disuguhi, ini loh pasangannya A, B, C, silakan pilih dari antara ini. Padahal rakyat itu mau yang lain. Nah jadi kita harus mampu menjaring dan memberikan harapan dengan menyajikan nama-nama yang memang dikehendaki oleh rakyat. Itu Oke. penting. Oke, closing statement dari Bang Henry. Oh, kalau saya, mari kita bantu bahu-membahu supaya Pak Jokowi menyelesaikan masa kepemimpinan ini dengan smooth dan baik sekali. Ini memang masa yang sulit buat Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu nggak pernah turun. Naik terus kan, dari wali kota naik jadi gubernur, gubernur naik jadi presiden. Nah ini adalah saatnya Pak Jokowi untuk turun nih. Nah, Ini setelah memang presiden? tidak mudah gitu. Lah setelah presiden mau jadi apa lagi? One team press itu kan nggak lebih tinggi dari presiden gitu. Nanti jadi Dewan Keamanan PBB. Nah, mungkin bisa begitu juga, Iya, tapi iya, maksudnya memang. saya adalah di negara ini dia sudah
paripurna nih. Sekarang memang saatnya turun dan itu memang tidak mudah buat Pak Jokowi dan saat ini situasi itu mungkin yang membuat dia terlihat agak galau. Tapi menurut saya Pak Jokowi presiden terbaik yang dimiliki Indonesia. Oke. Gitu. Jadi ya kita bantu Pak Jokowi supaya smooth. Jangan Oke. kemudian ada cacat-cacat sejarah misalnya mau jadi kingmaker gitu-gitu nggak usah lah. Oke. Gitulah kira-kira. Oke. Closing statement dari Bang Sobari. Monggo. Kesibukan mencari pemimpin sekarang ini kelihatannya keren sekali. Kelihatannya menjanjikan perubahan-perubahan yang begitu dahsyat. Nanti perubahan itu pada akhirnya akan sampai di titik equilibrium di mana we can go beyond. Oke. We can go beyond. Ya hanya di situ. Lalu apa? Nanti begitu pemerintahan terbentuk, terjadi sesuatu yang konvensional. Oke. Sebenarnya lupa dengan perubahan. Sudah konvensional, mengikuti tradisi demi tradisi. Akan sampai situ. Oke. Itu artinya kita melakukan sesuatu perubahan yang mendasar sekali untuk meninggalkan barang-barang yang menekan kita di masa lalu dan sampai saat ini, tapi akan kembali melahirkan tekanan-tekanan baru, janji-janji akan terlupakan, tapi itu tetap baik. Baik. Bahwa itu ada itu baik. Baik, terima kasih Mas Sobari, Ketua Dewan Pakar Ganjaris. Terima kasih untuk Mas Edi Suparno, Sekjen PAN, Perwakilan Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Terima kasih untuk Mas Henry Satrio. Sama-sama ke Teddy. Pengamat politik, founder Lembaga Survei Kedai Kopi. Terima kasih telah berpartisipasi dalam Sudut Pandang. Sampai bertemu di Sudut Pandang selanjutnya.